Salam jumpa, saya Banu Prastio, mahasiswa doktoral Fakultas FISIP. Kali ini saya akan berbagi terkait TikTok Shop dan e-commerce ya, fenomena yang kurang lebih pada pertengahan Oktober itu menjadi fenomena yang massal ya, yang pada saat itu menyedot perhatian karena TikTok yakni sebuah konten yang seperti YouTube begitu, tapi pada saat itu membuka platformnya atau fiturnya itu menjadi fitur TikTok Shop, yaitu orang bisa berdagang secara live di situ dan didukung oleh aplikasi yang kemudian banyak orang join juga di sana. Banyak artis juga, kalau saya tidak salah ada Ruben Onsu dan rekan-rekan yang lain itu join di sana dan mengatakan bahwa keuntungan dari TikTok Shop itu sangat besar sekali, bahkan mencapai sehari ada yang bisa 1 miliar kalau nggak salah. Nah, ini kan fenomena yang luar biasa yang menurut saya dan orang-orang pada saat itu juga ini fenomena kontroversial karena TikTok itu perizinannya adalah perizinan yang sebetulnya perizinan untuk media sosial tapi dipakai untuk e-commerce. Nah, tepat pada titik itulah kita akan membahas di sini bagaimana e-commerce, fenomena TikTok Shop itu menjadi hal yang kontroversial. Di satu sisi dia mendatangkan perekonomian, tapi di sisi lain juga ada ya mengancam begitu ya pasar-pasar tradisional yang kita sebut dengan UMKM itu. Nah, kita tahu pada saat ini kapitalisme itu sudah menemukan bentuk baru ya, yaitu dari teori Marshall Frankfurt ya, yang mengatakan bahwa kapitalisme sekarang tidak hanya merepresi atau mendominasi ataupun mengkooptasi begitu fisik dan tenaga atau waktu, tapi pada era sekarang kapitalisme itu sudah berubah bentuk ya, berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih digital, dan kita kadangkala tidak sadar bahwa itu kita masuk dalam sistem kapitalisasi. Dan juga di sisi lain juga ada teori dari Ulrich Beck yang mengatakan bahwa pada sekarang ini kita masuk dalam masyarakat beresiko. Nah, ini seperti buah si malakama begitu ya. Nah, jadi masyarakat beresiko itu apa itu? Kalau saya membaca dari perubahan pembangunan sosial ini adalah masyarakat beresiko itu seperti kelompok miskin, urban, pekerja informal, itu semuanya beresiko karena kehadiran teknologi berupa e-commerce dan TikTok Shop ini. Meskipun sekarang kita tahu bahwa TikTok Shop itu sudah dibekukan izinnya, sudah tidak diizinkan lagi, namun sebetulnya masih ada PR di dalam kehidupan kita ya, khususnya untuk pemerintah. Bagaimana cara pemerintah menanggulangi TikTok Shop yang sekarang juga protesnya itu tidak hanya TikTok Shop yang ditutup, tapi juga seluruh e-commerce ya. Nah, dalam pembahasan itu kita akan meminjam dua teori dari Ulrich Beck dan teori Marshall Frankfurt ya, bagaimana melihat fenomena itu sebagai fenomena yang harus disikapi secara ideal untuk negara karena menyangkut pembangunan Indonesia juga ya. Jadi di era digital ini dengan majunya teknologi, kapitalisme seperti yang saya jelaskan di awal sudah berubah bentuk. Dia tidak lagi merepresi fisik dan tenaga kita, namun merepresi yang namanya kesadaran dalam media-media baru, dalam hal ini media digital. Nah, tentunya kehadiran e-commerce itu tidak disikapi secara ada pro kontra begitu ya. Nah, yang saya katakan ini jadi masalah urgent adalah bahwa di beberapa negara itu sudah terjadi demonstrasi menentang adanya e-commerce dan TikTok Shop yang dinilai itu akan menciderai ya atau melukai hati UMKM atau bahkan tidak mengembangkan UMKM karena membuat negara itu tidak berpihak pada rakyat-rakyat yang kecil yang harusnya negara melindungi, tapi kok malah
dia bekerja dengan kapitalis seperti itu. Nah, contohnya adalah di Indonesia itu sebenarnya jauh sebelum TikTok Shop, di beberapa bulan kemarin di tahun 2023 ada demo pasar Tanah Abang yang meminta e-commerce itu ditutup. Nah, demo di daerah yang lain misalnya di Sumatera yang meminta pada saat itu ada kunjungan Menteri Sandiaga Uno yang meminta TikTok Shop ini juga ditutup. Namun juga fenomena ini tidak hanya di Indonesia, ada di India, di New Delhi juga seperti itu, lalu kemudian di Meksiko itu juga meminta agar e-commerce itu dianggap ditutup saja karena merusak bisnis lokal gitu. Nah, kita lihat bahwasannya menggunakan teori Frankfurt ini ada yang tidak beres ya. Ada yang tidak beres, ya ini ketika negara yang harusnya dia menjadi pelindung masyarakat kecil menengah, namun malah dalam tanda kutip ini berkolaborasi ya dengan elit-elit kapitalis untuk melanggengkan bisnis-bisnis tersebut ya. Loh, mungkin Anda bertanya, apa hubungannya negara dan kapitalis? Nah, ingat bahwasanya yang memberikan izin adanya aplikasi platform tersebut adalah ya negara. Namun ketika rakyat ini meminta agar negara itu bisa lebih merangkul rakyat, melindungi rakyat, karena kita melakukan ekonomi kita adalah ekonomi yang Pancasilais begitu ya, ekonomi yang kerakyatan, bukan diberikan sepenuhnya pada pasar bebas. Negara seolah tidak berdaya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat teori dari Frankfurt yang mengatakan bahwa pernikahan antara negara dan kapitalis ini justru semakin membuat menambah penderitaan rakyat. Nah, ini harus disikapi secara tegas dan lugas, dengan negara harus kemudian menjadi pilar utama bagaimana negara itu melindungi justru UMKM, bukan berpihak kepada kapitalis. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan pembatasan yang ketat. Misalnya tidak semua barang boleh dijual di dalam e-commerce. Misalnya untuk produk-produk lokal yang bersifat lokalistik dan UMKM itu tidak boleh dijual di e-commerce. Ya, dan juga tidak boleh menjual barang-barang ekspor yang langsung dari produsen di luar negeri misalnya.